Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi dari kelompok 2 Psikologi Umum akan membahas materi kami yaitu berpikir dan intelijensi. Kami beranggotakan 5 orang yakni Cika Septiani Putri, Hafiz Haidar, Mulyadi, Ratna Dewi, dan Yusnadi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berpikir. Definisi berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Menurut Solso 1988 menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental, seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Menurut Mayer, berpikir meliputi 3 komponen pokok. Yang pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif. Yang kedua, proses yang melibatkan beberapa manipulasi. Dan yang terakhir, berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Proses berpikir. Yang pertama, yakni pembentukan pengertian. Pengertian logis dibentuk melalui 4 tingkat, yakni 1. A. Menganalisis ciri-ciri sejumlah objek yang sejenis. B. Membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri yang sama. C. Mengabstraksi, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. D. Pembentukan pengertian. 2. Pembentukan pendapat, yakni meletakkan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa disebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek, sebutan, dan predikat. Terdiri dari 3 macam pendapat. Yang pertama, pendapat afirmatif atau positif. Yang kedua, pendapat negatif. Yang ketiga, pendapat modalitas atau kebarangkalian. 3. Penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. A. Keputusan induktif, yakni keputusan diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju suatu pendapat umum. B. Keputusan deduktif, yakni keputusan yang ditarik dari hal umum ke hal khusus. C. Keputusan analogis, keputusan diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada. Elemen kognitif. 1. Konsep. Yang kedua, kategori. Yang ketiga, prototype. Yang keempat, proposisi. Yang kelima, skema kognitif. Yang keenam, kesan mental. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh Gray. Yang pertama, mengerti masalahnya. 2. Mengumpulkan keterangan atau data. 3. Memformulasikan atau pemecahan masalah yang mungkin. 4. Mengevaluasi hipotesis. Dan yang terakhir, yang kelima, pembuatan eksperimen. Pandangan Thorndike dan Kohler mengenai pemecahan masalah. Yang pertama yakni pandangan Thorndike. Percobaan Thorndike yang menggunakan kucing yang dikurung di dalam sangkar dan makanan yang ada di luar sangkar. Sangkar akan terbuka apabila kendali di dalam kandang ditarik atau tertarik. Nah, eksperimen pertama, kucing berlari-lari dan mengangguk-angguk. Pada suatu kesempatan, ia tiba-tiba menarik kendali secara tidak sengaja dan akhirnya pintu sangkar terbuka. Begitu seterusnya, eksperimen ini diulang dan ternyata si kucing semakin cepat dalam memecahkan masalah, dalam hal ini di luar kandang. Dari hasil percobaan, Thorndike menyimpulkan bahwa pemecahan masalah diperoleh karena proses coba salah atau trial error. Yang kedua, pendapat Kohler. Percobaan Kohler ini menggunakan simpanse. Prosesnya hampir sama, yakni pisang diletakkan di luar kurungan simpanse dan diberikan tongkat di sekitar simpanse. Simpanse ini mencoba mengambil pisang yang berada di luar kandang namun gagal. Tetapi pada saat ia menggunakan tongkat, barulah ia mendapatkan pisang tersebut. Kesimpulan Kohler adalah bahwa pemecahan masalah diperoleh dari wawasan atau pengertian pemahaman. Dalam kasus ini, simpanse paham bahwa dengan menggunakan tongkat, ia akan beradaptasi dan dapat mengambil pisang yang berada di luar kandangnya tersebut. Selanjutnya, materi intelijensi yang akan dijelaskan oleh Cika.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inteligensi. Definisi: inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Seorang yang memiliki tingkat inteligensi tinggi biasanya diturunkan oleh orang tuanya. Lingkungannya memiliki andil besar dalam penentuan tingkat inteligensi. Pola pendidikan yang baik dapat menghasilkan individu dengan inteligensi tinggi. Selanjutnya, menurut para ahli, Edward Leigh Tonsday, inteligensi sebagai kemampuan memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta. Selanjutnya ada David Westclair, menyatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Selanjutnya ada Flynn, mengartikan inteligensi sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman. Selanjutnya ada H. Goddard, inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang. Selanjutnya ada teori faktor, mengenai faktor-faktor apa yang di dalam inteligensi. Di antara para ahli belum terdapat pendapat yang bulat, seperti yang dikemukakan oleh Thorndike dengan teori multifaktornya, yaitu bahwa inteligensi tersusun dari beberapa faktor dan faktor itu terdiri dari elemen-elemen, dan tiap-tiap elemen terdiri dari atom-atom, dan tiap-tiap atom merupakan hubungan stimulasi respon, jadi suatu aktivitas yang berkombinasi satu dengan yang lainnya. Teori orientasi proses. Teori ini berdasarkan atas orientasi bagaimana proses intelektual dalam pemecahan masalah. Para ahli lebih cenderung bicara mengenai proses kognitif daripada inteligensi, tetapi dengan maksud tentang hal yang sama. Jean Piaget merupakan salah satu seorang pendukung teori ini. Piaget melihat bagaimana perkembangan dari intellectual ability, namun hal ini dikemukakan dalam pengertian kognitif. Teori proses informasi mengenai inteligensi mengemukakan bahwa inteligensi akan diukur dari fungsi-fungsi seperti proses sensoris, coding, ingatan, dan kemampuan mental yang lain termasuk belajar dan menimbulkan kembali. Selanjutnya ada pengungkapan inteligensi. Telah dipaparkan bahwa masing-masing individu berbeda-beda dalam segi inteligensinya. Karena berbeda dalam segi inteligensinya, maka individu satu dengan yang lain tidak sama kemampuannya dalam memecahkan sesuatu masalah yang dihadapinya.